Gimana kabarnya? Pasti keadaan baik, puji Tuhan. Anak-anak, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita minta pimpinan Tuhan supaya kita hari ini mendengarkan sesuatu yang baik dan kita bisa melakukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu baik dalam hidup kami. Selama-lamanya Tuhan tetap baik. Apapun keadaannya, kami percaya Tuhan baik. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang baik dan berbuat yang baik. Tolong mampukan kami hari ini mendengarkan sesuatu yang baik supaya bisa kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, kita akan landasi hari ini dengan membaca firman Tuhan, Ulangan 8 ayat 2. Putih bacakan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Anak-anak, ini para bangsa Israel punya kebiasaan waktu mereka jadi budak di Mesir ratusan tahun. Lalu Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Sampai mereka harus mengalami perjalanan di padang gurun itu 40 tahun. Mereka punya kebiasaan. Nah, apa sih kebiasaan itu? Kita akan lihat sebuah ilustrasi ya. Seorang ayah mengajak anaknya Gabriel. Yuk Gabriel jalan-jalan ke taman. Di senang banget. Oke, yes. Terima kasih ya. Lalu si ayah membawa dia. Ada di taman itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Lalu si ayah, Gabriel, coba cabut rumput itu. Baik ya, si Gabriel nyabut rumput itu. Wah, bisa nih. Terus, itu lagi tuh. Coba ilalangnya, bisa nggak? Lalu dia cabut ilalangnya, susah, tapi ternyata akhirnya bisa. Mereka berjalan lagi karena bisa mencabut. Lalu ayahnya lihat ada semak belukar di taman itu. Yel, itu semak belukarnya. Lalu si Gabriel mencabut, sudah sangat susah. Ayah, gak bisa, cabut lagi. Dicabut ternyata nggak bisa. Terus dia bilang, ya nggak bisa. Ayahnya bilang, Gabriel, seperti semak belukar tadi, kalau kita punya kebiasaan yang sudah sangat lama dan akhirnya mengakar, itu sangat sulit untuk dicabut, sangat sulit untuk dikeluarkan dari dalam hidup kita. Jadi kalau Gabriel biasa ayah ajarin supaya punya kebiasaan-kebiasaan dari pagi hari, hal-hal yang baik, atau saat berteman, atau saat di rumah, di sekolah, karena itu akan menjadi dirimu saat ini sampai nanti kamu dewasa. Oh ya sudah ya, makasih ya. Teman-teman, bangsa Israel punya kebiasaan yang buruk. Mereka suka mengeluh, suka bersungut-sungut, suka ngomel, kurang percaya, mudah putus asa. Dia bilang sama Musa, Musa, ini gimana sih? Haus nih, lapar nih. Nah, anak-anak, sehingga mereka harus mengalami perjalanan 40 tahun. Nggak harus 40 tahun. Harusnya kurang dari itu. Hanya paling berbulan saja. Tapi mereka punya kebiasaan yang buruk, sehingga Tuhan proses supaya kita mempunyai kebiasaan yang baik seperti mereka. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa sih kebiasaanku? Kebiasaan itu tadi Ibu Tiwa sampaikan, pola manusia yang sering dilakukan sehingga itu menjadi suatu kebiasaan sehari-hari dan menjadi agak sulit dilakukan. Kalau seorang penulis yang terkenal
Maxwell Maltz dia katakan bahwa butuh kurang lebih 21 hari untuk bisa membuat orang menjadi hal yang terbiasa dan terpola hidupnya, entah itu kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Dan ini adalah hasil penelitian dari setiap pasien-pasiennya Maxwell. Nah, kebiasaan buruk. Apakah habis bangun tidur mainan HP langsung? Atau kalau orang tua menasehati, iya mak, iya pak, maksud bentar sabar. Disuruh mandi, nanti suka nunda-nunda waktu. Sesuatu tugas yang harusnya bisa dikerjain, nanti menunda waktu. Atau kebiasaan buruknya ialah dia suka ngomong yang kasar, hal-hal yang gak baik. Kebiasaan buruk bisa juga dia bermalas-malasan, mudah marah, dilihat ada sampah dibiarin aja, banyak hal. Tapi ada juga kebiasaan baik. Itu kamu atau Bu Tiwa, mungkin di luar ini ya. Satu, contoh habis bangun tidur berdoa. Bu Tiwa membiasakan kalau setiap bangun tidur Bu Tiwa bilang terima kasih Tuhan, saya berdoa. Dan itu membuat Bu Tiwa terbiasa sampai hari ini. Belum ngapa-ngapain habis bangun langsung sampaikan makasih Tuhan. Atau membaca firman Tuhan. Bu Tiwa setiap hari bersama keponakan Bu Tiwa baca firman Tuhan. Terus sekarang ada dobar loh, doa bareng setiap jam 8. Waktu itu juga untuk membuat kebiasaan saya ajak keponakan. Terus mereka tuh lagi asik main game, ada yang asik nonton, ada lagi asik nulis-nulis. Terus saya bilang, yuk kita dobar yuk. Tante lah, tante lagi asik kok main ML katanya, Mobile Legend, lagi asik. Yuk tante lah tante. Tapi aku ajak. Tapi tahu nggak kalian? Sekarang mereka itu kalau udah hampir jam 8, mereka udah naruh semuanya, terus mereka bilang, teh yuk dobar. Menjadi kebiasaan yang baik kan? Itu perlu proses, perlu dilatih. Atau kebiasaan baik kita bantu-bantu orang tua. Atau kebiasaan baik kita tidur tepat waktu. Walaupun di rumah aja harus tetap jaga kesehatan loh. Kebiasaan baik kita suka muji Tuhan. Kebiasaan kita suka memberi kata-kata yang baik. Ayo, apa kebiasaanmu dan kebiasaanku? Baik atau burukkah? Pasti ada baik buruknya ya. Oke, sekarang terakhir Bu Tiwa akan ajak kamu menuliskan komentar di YouTube ini. Tulislah nama, kelasmu, dan nomor absenmu. Lalu hanya 2 saja. 1, tulislah kebiasaan baikmu yang perlu kamu pertahankan atau tingkatkan. Yang kedua, komentarlah kebiasaan burukmu. Gak usah malu, Bu Tiwa juga punya. Itu kan bisa kita perbaiki, kita latih. Ya, komentarlah, tulis nama, nomor absen dan kelasmu. Lalu kebiasaan baikmu apa, kebiasaan burukmu apa. Gak usah malu, gak usah nyontoh komentar temannya. Karena kita semua kan pasti beda-beda. Oke? Bu Tiwa tunggu. Tuhan Yesus memberkati. 3, 2, 1, let's go. He put